penitipan bayi, PAUD, AKB, TK, SDIT, yang sedang berproses kita bangun ini kan, ini SMPIT kan gitu ya? SMPIT ya. Yang kemarin berproses itu? Iya. SMPIT. Sebenarnya kemarin kan ada, SMPIT. Karena gini memang Pak Camat sih. Iya. Ada semacam perubahan ini. Kalau dulu kan istilahnya kita ada murid dulu, baru mereka nanti cek, istilahnya kita udah bisa dikasih izin operasi. Kalau sekarang kita ada murid dan udah harus ada bangunan. Betul. Sementara di aturannya itu KKPR itu juga ada penambahan nih, harus ditandatangani camat gitu loh. Sebenarnya agak lucu juga sih, tapi itu namanya udah peraturan kan. Tapi sebenarnya kalau kita kemarin justru KKPR yang SD, yang penting istilahnya lurah udah cukup. Iya. Cuma kan ini kan yang saya dengar memang ya semenjak mungkin inilah ya, apa ada hubungannya dengan undang-undang cipta kerja, atau mungkin juga karena kemarin bisa dapat dari dinas, ada juga kadang-kadang yang buat masalah. Kan mungkin yang megang wilayah kan gimana pun camat ya Pak ya. Itulah kira-kira gambarannya. Jadi sekarang ini istilahnya kita sudah, sementara kita untuk membangun itu harus ada PBG dulu atau IMB. Jadi gitu. Tapi saya insya Allah sih di DPMPSTP-nya kita sudah progres juga dengan Pak Ruli, Muslimah. Alhamdulillah. Jadi makanya alur itu harus kita lewati gitu Pak. Betul. Kayak kemarin kita kasus SD itu, kita agak terlama dikasih operasinya itu, ya kan? Iya. Karena bangunannya dibangun dulu gitu loh, makanya 30 kita regulasi menunjukkan. Nanti yang kepala sekolahnya ini bukan nih Pak Ribai. Yang punya depan. Sering ketemu dengan Bapak saat kegiatan dengan SMK Bapak. Iya. Justru ketika ada kesempatannya saya berkeinginan gitu. Iya. Langsung dengan masyarakat. Pas kemarin itu Perpisahannya kurang, Bapak. Abdi Ke Bandung, ke Bandung. Bali. Ada itu di luar prediksi Abdi itu pas itu harus ikut aja gitu. Sampai kita mau nggak ongkos itu ya enggak, mau harus ikut. Semua camat itu sama kepala dinas. Nah terus barangkali yang lebih pada terima kasih ketika sudah dipastikan seperti alasannya Pak ya. Iya. Itu yang perlu menjadi pertama ketika kita berkelanjutan untuk progres berikutnya gitu. Iya. Terima kasih kalau itu sudah dilakukan, apalagi sudah ngobrol juga dengan dinas perizinan. Udah. Ya. Jadi dan untuk teknis barangkali untuk ketika adatnya di formal di pendidikan ada di tingkatan di kecamatan untuk SD SMP ada pengawas. Kalau untuk ini PAUD itu ada penilai. Nah kalau untuk teknis ininya ya kalau untuk SMA-nya itu ada di provinsi cabang dinas di kita cabang dinas 1. Tapi kalau SMP? Kalau SMP ada pengawas teknis di tingkat kecamatan. Kamu udah ketemu juga pengawasnya? Itu siapa sih Pak? Ada perempuan Ibu Nini. Ibu Aku masih mencari namanya ya Pak yang kemarin. Salah Bu Nini Indah. Saya di nomor di HP di kecamatan. Jadi dia membawahi beberapa kecamatan. Ada nomornya Pak. Nanti deh saya ini. Ya, kita. Tapi dia maksudnya berkantor di kantor camat kita juga? Bukan di kabupaten Pak. Oh. Di dinas kabupaten. Mungkin dia sama kayak LKP mungkin ya, untuk berapa kecamatan gitu. Betul. Iya. Nanti Jadi kalau nanti kita saya ini saya kasih nomornya. Kebetulan saya dulu pengawas juga Pak. untuk SMP. Dulu.
Kalau SMA berarti kan dari provinsi yang ditempatkan di kabupaten. Iya. Tapi tetap semuanya itu rekomendasinya harus camat, Pak. Oh iya. Iya. Jadi tetap sekarang apa-apa juga camat ya kan. Jadi kalau izin lingkungan itu harus diketahui oleh camat, izin lingkungan dulu misalnya, karena nanti terkait dengan Bapak mungkin mau mengajukan izin membangun EB. Iya betul. Ya kan, harus ada itu kan ya. Itu dulu proses itu. Iya. Nah setelah itu nanti baru Bapak setelah dari situ baru mengajukan izin operasional kan. Betul. Nah izin operasional itu perlu rekomendasi camat. Iya. Nanti. Assalamualaikum. Ya itu kalau sebelumnya setahu saya sebenarnya untuk KKPR itu kan nggak perlu camat. Sekarang untuk KKPR juga nggak perlu. Harus Pak. Karena kan IMB itu harus dari situ. Izin lingkungannya kita camat mana gitu. Termasuk di register di kecamatan, Bapak? Iya. Iya. Di register. Jadi nanti sekolah itu kan selain izin lingkungan, ya kan, untuk USMB dan segala macam, kemudian ada izin operasional, Ya. gitu kan ya. Baru nanti terakhir itu dia bikin domisili, wajib itu domisilinya, nanti bikin domisili lagi. Termasuk salah satu objeknya Ibnu Akil. Objek pengawasannya waktu itu. Iya. Ibnu Akil mereka udah SMP IT apa aja tuh? Udah lebih dulu ya dia. Dulu udah, Apa aja di sana itu? dia banyak kalau dia itu Mas. Hmm. Ada sekolah Islamnya juga, gitu kan. Juga. Tapi dia Dia di bawah dinas apa di bawah dinas. Bukan Ada yang di bawah dinas, ada ada yang di yang- bawah Kementerian Agama. Oh. Temannya dia kalau Iya. Nah, kalau misalnya Berarti kan dia ada pesantrennya berarti? ada, Iya pesantrennya di bawah PKH. Termasuk madrasah ibtidaiyah ketika itu ada madrasah ibtidaiyah, Iya. madrasah sanawiyah itu di bawah Kementerian Agama. Iya. kalau yang umumnya Baru ke dinas itu ya. apa? mengajukan Oh, di kita Adiwiyata, iya. Oh, kita yang sekolah yang mengajukan. Nanti gini, Gimana? biasanya gini. Dari kantor DLH, Pemda itu kirim surat tuh. Nah, ke Pak Camat juga. Nanti Pak Camat nanti disposisi ke Kasih Pendidikan dan Kesehatan Oke. terkait pemilihan misalkan calon sekolah Adiwiyata. Adiwiyata ya. Nah, baru nanti Kasih Menkes itu turun ke lapangan sesuai dengan tingkatan yang dibutuhkan. Iya. Misalnya tingkat SD sekolah mana nih, dia survei dulu. SMP sekolah mana nih, SMA SMK sekolah mana nih, gitu kan ya. Oke. Nah, atas dasar itu nanti dia bikin surat rekomendasi tentang Pak Camat, dikasihkan ke DLH. Kriteria yang dipilih Ibnu Akil untuk ini yang untuk adi apa tadi? Adiwiyata apa berisi? Ada kriterianya. Oh, Ya ada. salah satunya ya satu sarana prasarana juga yang Oh, pertamanya sarana yang prasarana. memadai. Wawasan lingkungan ya. Kemudian berwawasan lingkungan, kemudian termasuk ya umumnya juga gitu, prestasinya, ya kesehatannya lah semua gitu. Banyak hal. Tapi nanti kita dikasih sebenarnya bukunya. Iya, betul. Ada panduannya ya? Ada panduannya, nih buku panduannya nanti dan dibimbing sama mereka. Nah, mungkin mereka datang beberapa kali untuk melakukan pendampingan, gitu kan ya. Setelah lakukan pendampingan itu, baru nanti ada tim penilai. Ada dari provinsi, ada dari kabupaten. Itu levelnya untuk SD juga ada, Pak? Ada. SD, SD, TK, TK nggak ada? TK belum. Oh, TK. TK belum. SD gitu ya. SD, SMP, SMA, SMA. Dan visi sekolah kita mengarah ke berwawasan lingkungan, Bapak. Bagus. Nah, iya, itu Harus bisa. seperti itu. Itu. Pengelolaannya harus berwawasan lingkungan. Dan di Dinas Lingkungan Hidup ada di kecamatan menyimpan satgas lingkungan hidup. Oke. Nah, jadi nanti yang ke lapangan ada yang kalau di lingkungan masyarakat itu KRL, kawasan ramah lingkungan. Iya, Nah, iya, iya. kalau di sekolah itu lebih kepada orientasinya lingkungan hijau, lingkungan asli, Pengelolaan sampah. olahan sampah, termasuk hal kecil, halaman
idealnya itu dikontrol. Oh, iya. Iya, jangan Jangan dicor. jangan dicor gitu. Iya, iya. Ada Kita sih- serapannya gitu. Kita sih pakai kondom juga. Ah, gitu. Iya. Sip. Penyerapan air. Air, memang kita udah ini sih. Makanya kita menerima murid itu kan tidak mesti bahwa harus ini dulu soalnya. Iya, iya. Ini juga nggak apa-apa sebenarnya. Iya, iya, iya. Tidak akan ada masalah. Ah, Ya, betul. ya cuman selama memang rekomendasi izin operasional itu belum keluar, kita ngindo. Iya, Itu aja ngindo. konsekuensinya. Ya, makanya kan Pak memang harus kita buat paralel kan. Iya. Nanti bangunan jadi nggak ada murid, nggak dikasih juga izin operasional. Jadi ini murid harus ada, Iya. bangunan harus ada, baru keluar. Nah, jadi ini kita paralel aja. Kalau sekarang tuh pertama kan ini dulu Pak, bangunan dulu. Iya, Iya. Baru bicara murid, iya, baru bicara misalnya gurunya. betul. Kalau zaman dulu murid dulu Pak. Iya, iya, iya. Murid dulu, Hmm. walaupun dititipkan ke SD. Iya, iya, iya. kadang-kadang. Numpang ya, Pak, ya? Nah, yang penting ada murid. Gitu. Terus sekarang beda. Iya, makanya. Biasa. Karena memang melekat di situ sebagai entrepreneur school. Biasanya level-level ini kan ada di SMK bahkan di perguruan tinggi. Kabupaten kota itu kalau saya amati belum ada. Hanya memang ini bukan hanya slogan, tapi di mana kita nanti kurikulum, kita akan ada kelas-kelas untuk kewirausahaan. Iya, iya. Kita masukkan kurikulumnya, mata pelajarannya, termasuk di visi misi ini kita memang perkuat itu. Iya. Kemandirian, jiwa pengusaha ini tidak akan sama sampai sejauh ini belum ada di Bogor ini. Memang Iya, kita dari di mulai sekolah SMP muda. ya? Betul. Saya entrepreneur Bahkan dari dari TK sudah Pak. Dari TK, SD, nah nanti aplikasi yang lebih kuat lagi nanti di level SMP Bapak. Iya. Betul. Dan dengan pengembangan kurikulum Merdeka yang pada saat sekarang hal-hal seperti itu dimungkinkan. Betul. Kita Ya. beri keluasan Bapak. Ya. Karena memang di samping ada bukan kebebasan dalam arti tertentu apa ada tekanan ya. Iya. Itu juga itu tadi bakat minat anak itu Harus sedemikian luas iya. ya. Dan sekarang dengan ada istilah apa penampilan hasil pendidikan selama 6 bulan itu Iya. menjadi hal yang positif, bisa diukur, bisa dilihat oleh masyarakat gitu. Iya, iya, iya. Dan tertuang terakomodir di kurikulum Merdeka Bapak. Betul. Ya seorang pemimpin itu kan apa yang dikatakan ya itu dia perbuat kan. Betul, betul. Jangan dikatakan A tapi dia berbuat Z. Iya, iya, iya. Akhirnya yang terdegradasi itu gara-gara itu Pak, apa yang mereka Teladan. tonton. Betul, betul, betul. Dan kalau saya pribadi, saya enggak lah. Kita kan udah cukup berumur juga, Pak ya. Sebenarnya kita mau nggak betul juga di awal-awal. Kalau kita sadarin sebenarnya, nanti ujung-ujungnya sebenarnya kita dapat ini juga itu. Apa istilahnya itu ilmu tua, ilmu penutup gitu loh. Jadi mending kita udahlah betul aja gitu loh ya. Walaupun mungkin kesannya pelan ya nggak masalah gitu Pak. Jadi sebenarnya untuk SD dan SMP itu sebenarnya kan penanaman Pak. Itu termasuk basic ya. Iya, iya. Nah kalau bisa memang dari TK, SD, SMP nyambung tuh. Iya, iya, iya. Nyambung kan. Karena apa porsinya kan berbeda. Iya, iya. Jam berapa? Iya, iya. Kehidupan dia itu. Betul. Dari dia bangun sampai dia tidur lagi. Ini kan ya. Ini yang belum dibiasakan. Itu kan kebiasaan itu. Kemudian pembiasaan apa yang dia kerjakan juga Pak. Misalnya dia contohnya ya kalau pagi itu wajib nyapu. Kemudian ngepel. Betul, betul. Makan, cuci piring. Iya, iya, iya. Cuci baju sendiri. Iya, iya. Nyetrika pakaian sendiri. Betul. Sampai masak sendiri Pak. Betul, betul. Iya kan? Nah, Itu sebenarnya pembelajaran entrepreneur sebenarnya. betul. Lama-lama Jadi jadi sadari. Jadi Tanpa orang sadar mandiri. Iya, iya. Jadi tangannya itu memang udah biasa. ini Pak. Betul, betul. Bukan mau pegang Refleks. bukan mau pegang ini aja takut jatuh. Itu udah sama Pak. Siapa? Itu yang mau kita mau. Adik saya itu ikut saya dari SMP. Iya kan? Pagi-pagi saya wajibkan nyapu. Iya, iya. Saya wajibkan nyuci piring. Betul. Saya wajibkan ngepel. Ah. Kemudian kalau dia berangkat sekolah saya kasih ini Pak, karena saya punya toko. Ah. Saya kasih catatan buku belanja. Ah. Jadi tiap hari begitu Pak. Iya. Belajar bisnis. Alhamdulillah Pak. Iya. Dengan kondisi seperti itu, ternyata dia di luar itu lebih ini. Betul. Mandiri. Dia loh, kan gini, kita nggak berharap selamanya sekolah itu
mendampingi dia kan. Tapi setelah after Itu itu di luar itu. dia bisa jadi orang gitu, masalahnya. Memang itu Pak. Kalau saya pribadi karena saya juga orang kampung ya, didiknya keras ya. Jadi berharapnya juga seperti itu. Dan biasanya kalau orang seberang itu yang merantau itu ya harus berhasil. Belum pulang kalau belum beras. Iya belum pulang kalau belum Saya juga pulang. dari Palembang, Pak. Oh iya ya. Makanya dari saya sebenarnya kayak bukan orang Sunda ya, curiga juga. Kalau Pak Tirta mah Asli. Adi. Pokoknya nama. Jadi saya punya adik dua ceritanya, Pak. Iya ya. Ya, saya punya adik dua, saya perlakukan yang sama. Walaupun karakter mereka itu berbeda dua-duanya. Iya. Yang satunya 1 tambah 1 2. Oh. Selain dari 2 salah. Ah. Ya kan? Iya, iya. Ini yang satu. Ah. Kalau yang satu lagi 1 tambah 1 11, Pak. Ah. Ya kan? Tapi karena saya kasih basic yang sama, Iya iya. sama-sama sukses. Iya iya iya. Ya kan ya? Iya iya. Yang satunya jadi apa? Di perusahaan punya jadi general manager. Gitu. Iya iya. Yang satunya adik saya jadi advokat pengacara. Iya iya gitu iya. kan, ya. Iya iya. Yang sukses gitu kan ya. Ini beda-beda orangnya. Yang Iya. 1 tambah 1 2 selain dari 2 salah. Yang satunya lagi 1 tambah 1 11. Iya, iya. Gitu kan ya. Nah, Ah. gitu. Iya. Nah, ternyata dengan kebiasaan seperti itu, karena gini, dia ikut saya itu dari SD, Pak, sampai taman SMA. Jadi pagi harus bangun pagi jam sekian, Iya, iya. harus tadi harus nyapu wajib tiap pagi, kemudian harus ngepel, ya kan. Nah, kemudian persiapan sekolah itu bawa belanjaan, catatan belanjaan, pulang lagi. Nunggu warung tiap hari rutin, Pak. Kebiasaan. Akhirnya kebiasaan seperti itu dia disiplin juga. Betul. Bisa kan? Usaha apa yang digunakan. Betul. Ah, itu yang kita kenalkan dulu. betul. Kita kan Dia hobi kebetulan yang mana? ada Dakar Kopi, ada bengkel, ada cuci mobil, ada mat gitu kan. Jadi anak-anak nih Dia hobi yang mana? ada studi tour gitu loh. Nah. Nah, tapi kan dia udah ini loh bikin kopi, bikin makanan gitu ya. Nah, jadi memang itu yang kita udah lakukan. Karena anak sekarang dengan anak zaman dulu beda, Pak. Oh beda. Ya kan ya. Ah, Kalau dulu kita dipaksa, Iya. kayak air aja masuk ke gelas kita harus jadi gelas gitu. Ya kan? Betul. Zaman dulu, sekarang udah beda. Kalau kritikalnya kan main. Oh iya, dia bukan main. Jadi terpaksa lah kita tertatih-tatih lah kan berjuang, Iya. ya kan? Gitu. Nah, ada satu Pak yang kadang-kadang suka terlupakan. Betapa pentingnya misalnya tes IQ di sekolah sebenarnya. Oh. Tapi bukan itu segala-galanya. Iya. Nah, artinya harus dikolaborasikan dengan kemampuan dari anak-anak itu sendiri. Betul. Coba kita lihat coba. Kalau anak memilih jurusan, ya kan ya, yang diharapkan orang tua itu dia memang punya kemampuan di situ dan hobi di situ. Tapi tidak semua anak seperti itu, Iya. ya kan? Dia hobi tapi dia nggak mampu, atau dia mampu tapi dia nggak hobi. Kalau pilih dua-duanya dia hobi dan mampu, ini yang paling bagus, Pak. Tapi jarang dimiliki orang. Iya. Tapi minimal dia hobi, Iya. dukung. Tapi kalau hanya mampu nggak hobi, jangan. Gagal. Gagal. Karena tidak akan nambah ilmunya. Betul. Itu yang perlu. Iya, setuju sekali. Nah tadi Pak, seperti yang disampaikan Pak Pembina, jadi entrepreneur tadi, jiwa pengusaha nanti itu tertuang di standar lulusan Bapak. Oh, Anak-anak lulus. kami ini tidak akan lulus kalau belum punya keterampilan wirausaha. Oh, Contoh misalnya, anggaplah dia konten kreator nih. Ini kan nanti ada Dakar TV ya Pak ya? Iya. Jadi kalau Dakar TV, kalau dia seorang konten kreator minimal punya channel, subscribernya berapa, ini baru bisa lulus. Nah Iya. ini memang kita betul-betul tidak sembarangan. Jadi memang kriteria itu bukan hanya slogan, tapi memang jiwa pengusaha ini memang kelulus dari situ dia harus ada usaha yang bisa dilanjutkan. Dan anak SMP udah banyak loh Pak yang sukses itu, Iya. konten kreator misalnya, atau di kuliner, atau misalnya di reseller. Ini mesti dia diuji untuk kemudian punya bisnis sebelum lulus gitu ya Pak ya. Jadi memang motto kita memang tertuang di kurikulum, termasuk tertuang di standar lulusan Bapak. Dan berikutnya tangguhnya lulusan kita yang pemerintah itu dicoba dengan ujian-ujian yang
menuntut dia kreatif, Terampil. menuntut dia terampil, juga menuntut dia menghadapi kesulitan gitu. Iya, tantangan gitu ya. Dia akan tangguh gitu. Iya, iya. Nah, iya. Jadi ketika Jual-jual. lurus-lurus aja, iya. Tidak tangguh ya. Tidak teruji nanti ini. Iya. Tapi yang harus tangguh itu harus teruji dengan Betul. dengan kesulitan, dengan Iya, itu. iya, iya. Unggul nantinya gitu. Itu bagus itu. Iya. Sama Bapak. Cuman yang tadi jangan lupa gitu. Basic pendidikan itu harus utama. Jangan sampai siswa nggak bisa nyuci piring, Oh, iya. Hmm. nggak Mandirian, bisa Pak, iya, angkat betul. piring, Iya, iya. iya kan? Mm-mm. Secerdas apa otaknya, dia nggak akan ini Pak. Hmm. Kan ada anak nyuci piring aja nggak bisa, makan piring nggak bisa, Nyapu nggak bisa. semua pengen dilayani segala macam. Iya, iya, kan? iya. Walaupun otaknya pinter, itu nggak akan mandiri. Betul. Betul, betul. Tapi justru orang yang serba bisa yang itu tadi, saya bilang tadi gitu kan ya, Dia survive ya. survive. Punya bias writing ya. Misal gini, ilmu itu ngikutin, Iya, iya. ya kan? Apalagi Bukan anak cari sekarang. ilmu dulu, karakter belum ada. Heeh. Karakter dulu, baru ilmu batin. Betul. Nah, udah pas lah berarti. Kalau kata yayasan tuh, kerja dulu, jangan ngomong gitu. Ya kan? Nah? Kalau udah kerjanya bagus, nanti ikut. Ya, gitu. Oh ya udah. Kita udah di posisi motor lewat itu. Oh ya, yang tiang-tiang itu sama udah ada 2 bangunan tuh Pak. Iya. Ada 2 bangunan tuh. Iya betul. Ada 2 ruang tuh. Ada 2 ruang tuh. Itu 3.000 di situ. 3.000. Nanti yang lokasi itu kan nanti kalau peruntukan itu yang untuk SD kan. Iya, iya. Nanti yang kesananya itu SMP. Jadi di sana lahan kita untuk SD 1.300, SMP 1.630. Kalau ini kan 1.000-an ini Pak. Ini sebenarnya memang untuk PAUD KB ini sama kita punya LKP sama PKBM. Gitu. Oh berarti udah ke sana tadi Pak ya? Ya udah. Kalau ini tidak diurus atau memang sudah dimiliki oleh sekolah? Belum. 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 Mudah-mudahan lah Pak Camat lah. Oh, pastilah insyaallah. Mudah-mudahan. Kayaknya udah deplot itu. Udah disiapin. Dan jalan kita sebenarnya alhamdulillah kan udah bisa lewat sini. Oh, gitu. Kan ini Pak Arusmin nih. Ini yang kemarin sebenarnya yang bermasalah sedikit aja di sana itu Iya, Pak. iya. Ada warga yang nggak ngasih dikit tuh. Oh, cuman itu. Enggak ikut kan sebenarnya kan udah tembus sana tuh. Cuma ada yang di Pelang itu kan. Belum ada dan nego-negonya lah. Kalau saya sebenarnya rumah di sini Pak Camat. Rumah saya kan di sini. Saya kan tetangga sama Pak ini. Pak siapa tuh? Pak Camat. Bukan, bekas Pak Camat Ciomas juga itu. Yang tinggi-tinggi badannya. Aduh. Si Bapaknya Dewi kali. yang istrinya di dinas agama. Oh, Pak Mulyadi. Pak Mulyadi. Ya udah, saya tetanggaan. Oh, gitu. Tetangga sama Pak Mulyadi. Ya, kan istrinya kan di dinas ini ya kan, KUA. agama ya. KUA. KUA ya. Sami ini. Tetangga namanya itu, Pak Mulyadi. Terus tembus. Kekuatan ini fondasi sampai berapa tingkat ke atas? Ini sebenarnya kalau kita kan kebetulan Dakara Konstruksi juga Pak ya. Iya. Ini nih manajer kita nih, Pak Oh, Saiful iya. nih. Kalau kekuatan sih insya Allah kita Iya. buat bagus. Malah nanti yang di sana, saya niatnya saya mau dak. Ini kemarin karena kita buru-buru ya. Sebenarnya awalnya juga mau didak ini. Sehingga sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk Persiapan kegiatan-kegiatan ini. Kegiatan-kegiatan sekolah gitu loh. Nanti saya maunya itu kita di SMP banyakin ekstrakurikuler Pak. Betul. Jadi bikin tadi yang dibilang Pak Ribai, Iya. unit-unit usaha, yang bikin konten kreator, yang bikin jualan di TikTok, yang pokoknya anak muda kekinian. Iya. Sehingga kita siapkan space, Entrepreneurnya. entrepreneur itu daripada dia nanti berkeliaran malah Tidak produktif, tawuran kan gitu ya. Iya. Yang senang olahraga gitu ya. Dan pada saat sekarang kita dipusingkan dengan tawuran ya. Nah, itu. Boleh lewat kita Pak, lewat sini bisa. Oh, lewat sini. Sampai kesana kemari ini. Iya, tapi itu kan akibat sebenarnya karena dia kan SMP itu kan tenaga dia lebih. Iya, iya. Nggak ada penyaluran kan gitu kan? Tidak tersalurkan. Tidak tersalurkan. Di sini ini untuk yang penitipan bayi itu. Itu tuh. Daycare. Jadi anak-anak Ada itu. ya? Iya. Itu anak-anak daycare. Dan banyak juga Pak warga yang memang di sini membutuhkan terbantu dengan Kan daripada dia misalnya tanda petik ada ART di rumah kan? Iya. Kalau di sini kan kita ada kurikulumnya Pak. Betul, betul. Kapan dia? Pak Camat, Bapak. izin Pak. Atur nuhun, atur nuhun. Ya ya. Ini
dukungan moral yang luar biasa buat sekolah kami. Biasa. Ilmunya masih ada, Pak. Itu dia. Siap Ah. konsultasi ya Pak. Udah ada nomornya kan, Pak Reswanto kan? Ini juga pengawas tadi. Oh iya. Iya. Kami follow up. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Solihati SPMSI selaku Ketua Yayasan Dakara Business Institute mengucapkan terima kasih kepada dukungan ayah bunda sekalian. Alhamdulillah tahun ini kami akan membuka PPDB untuk SMP IT Bina Cendekia Mandiri. Mudah-mudahan Juli 2025 SMP IT Bina Cendekia Mandiri akan running. Ayo ayah bunda, ajak anak-anaknya yang lulus dari SD untuk masuk ke sekolah kami. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ribai, Kepala SMP Islam Terpadu Bina Cendekia Mandiri Entrepreneur School. Sekolah kami merupakan sekolah yang berbeda dan tidak biasa. Sekolah kami merupakan sekolah yang memiliki mutu, berkarakter Islami, berperilaku mandiri, dan berjiwa pengusaha. Pada proses pembelajarannya, kami akan menanamkan nilai-nilai keterampilan menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang karakter yang Islami, termasuk mandiri yang bisa melakukan atau mengelola diri sendiri tanpa harus bergantung dengan orang lain. Insya Allah sekolah kami akan mulai menerima peserta didik baru pada November 2024. Dan insya Allah kami akan memulai kegiatan pembelajaran pada bulan Juli tahun 2025. Kami sudah menyiapkan bangunan seluas 1.650 meter persegi. Sekolah kami akan berwawasan lingkungan, menanamkan nilai-nilai Islami, dan juga akan ada ekstrakurikuler yang mendukung minat dan bakat bagi peserta didik di sekolah kami. Mari bergabung dengan SMP IT Bina Cendekia Mandiri Entrepreneur School untuk masa depan yang baik, masa depan yang gemilang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita sekarang berada di lokasi berdirinya SMP Islam Terpadu Bina Cendekia Mandiri Entrepreneur School. Kita akan lihat progresnya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Nah, sehat ya? Alhamdulillah. Oke, Bang Saiful, ini kita sekarang berada di lokasi pembangunan SMP IT BCM Entrepreneur School. Betul. Saya mau tanya nih, Wis. ini sampai sejauh ini progresnya seperti apa? Oh, alhamdulillah untuk pembangunan SMP IT Bina Cendekia Mandiri Entrepreneur School kita sudah mencapai 70% ya. 70%, untuk pembangunan. oke. Jadi ini nanti rencananya kita bakal 2025 pokoknya siap untuk digunakan gitu. 2025 di bulan Juli ya? Ya. Sudah ready ya? Oh, kalau itu sudah sangat ready sekali. Bahkan kita mencoba untuk sebelum bulan itu kita sudah siap. Sudah siap. Seperti itu. Nah, ini Bang Saiful, ini sekarang ini kita berada di depan ruang apa nih? Oh, ini nanti bakalan jadi ruang kelas untuk adik-adik sekalian, adik-adik SMP IT Bina Cendekia Mandiri. Nah, untuk ruangan di sini nanti lantai 1 itu bakal ada sekitar
6 ruangan, tapi nanti kita bakal ada pembangunan beberapa lantai gitu, 3 lantai seperti itu. Ada 3 lantai, Oh, ini betul. berada di ruangan untuk kegiatan belajar Belajar mengajar mengajar. teman-teman. Betul sekali. Nah, ini kalau melihat banyak tiang-tiang, ukurannya berapa nih Bang Saipul? Oh, ini kita sudah desain untuk ukurannya 7 kali 8 meter. 7 kali 8, luas itu. Jadi 7 itu kali cukup 8 luas itu. Untuk lebih eksklusif lagi ya, untuk teman-teman adik-adik supaya bisa belajar dengan kondisi yang nyaman, nyaman ya, gitu dan tidak enjoy. dan tidak terlalu berisik mungkin ya. Betul. Jadi sudah- Termasuk kalau kita lihat suasana di sini suasana yang nyaman. Iya, betul, asri. betul. Karena ini masih banyak ini ya, persawahan, persawahan, ya, terus sepertinya, ya. tanaman-tanaman, kebun gitu. Oke Pak, kita sudah ada di dalam ruangan salah satunya ini untuk ruangan belajar mengajar nanti Pak Ribai. Oke. Nah ini adalah ruangan yang cukup luas 7 kali 8 dan ini sebentar lagi juga akan kita selesaikan untuk bagian 2 kelas selanjutnya ini, tahap selanjutnya ini, dan kita target di bulan depan mungkin Agustus itu sudah rampung gitu dan sudah mulai lantai-lantai selanjutnya gitu. Berarti ini nanti di bulan Agustus sudah selesai ya? Iya, Oke betul. tuh teman-teman, bulan Agustus sudah selesai, November pembukaannya sudah jadi semua ini. Wah, insya Allah pokoknya kita targetin kita mungkin untuk November itu bisa registrasi, insya Allah sudah bisa karena kita yakinkan 2025 siap untuk belajar mengajar. Oke, mantap, luar biasa. Kami yang jelas dari Dakar Konstruksi berkomitmen untuk menyelesaikan segala pekerjaan, menyesuaikan target bahkan untuk sebelum waktu ditentukan. Oke, teman-teman, kita sudah melihat bagaimana progresnya pembangunan SMP kita, sehingga kita sangat percaya diri dan yakin bahwa di bulan Agustus November kita buka, insya Allah kita di bulan Juli sudah running kegiatan belajar mengajar. Ingat, jangan lupa daftarkan segera diri Anda sebelum kesempatan ini berakhir. Sambutlah masa depan yang lebih gemilang. Teman-teman, jadi jangan ragu-ragu lagi. Di bulan November 2024 kita sudah buka pendaftaran. Dan kita sudah membangun 70% progres. Jangan sampai ketinggalan, teman-teman harus segera daftar. Kita sekolah yang berbeda. Berkarakter Islami, berperilaku mandiri, dan tentunya berjiwa pengusaha. Oke? Oke, terima kasih Pak. Sip.